Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nanti nyampaikan materi sedikit tentang persiapan Ramadan, puasa Ramadan. Tapi sebelum itu saya cerita sedikit. Ini kan materi penyampaiannya santai. Alhamdulillah saya itu punya pengalaman beberapa tempat sholat di masjid, adzan dhewe, qomat dhewe, sholat dhewe. Dan itu ndak sehari. Berangkat ke masjid, disapa, tindak pundi Pak Ustaz. Nang masjid, padahal ini sholat ditekoki tindak pundi ya Pak, lucu ya. Loh, mriki adane mengke sonten asar ini ya. Asar. Nah, itu kita berjalan kira-kira ya 1 mingguan lah ya. Alhamdulillah setelah kita dekati takmir, alhamdulillah hari ini adanya sudah tertib sesuai dengan waktu sholat gitu ya. Kalau biasanya kan sore gitu, pukul 16 lebih 25 menit. Nanti selesai adzan tarhib. Assalamualaikum mau maghrib gitu. Terus juga punya pengalaman ketika perjalanan itu saya ditunggu ternyata. Waktunya asar, saya mau belok itu ditunggu orangnya mau adzan ini. Mau adzan, belok bener apa enggak orang itu? Saya belok, adzan orangnya. Adzan. Begitu saya selesai sholat sunnah, qomat. Saya suruh karena berdua, saya mau berdua, enggak mau beliaunya. Tetap saya suruh tempat pengimaman itu. Mau jangan kemauan gitu. Ternyata adatnya di situ kalau sudah qomat dan mic-nya ini pakai suara atas. Allahu Akbar gitu ya. Banyak jamaahnya. Ini unik desa ini ya. Kalau sudah takbir imamnya ada yang imami datang semua ya. Kalau nggak ada orang nggak ada datang. Subhanallah itu ya. Terus saya juga pernah kalau di sholat itu kan biasa ya. Kalau sholat jamaahnya 5.000, 7.000 kan memang di lapangan ya. Ini sholat jamaahnya 10.000 lebih, tidak di lapangan, tidak di masjid sholatnya. Sholatnya di sawah. Hujan lagi. Maghrib, gerimis, hujan. Hujannya mulai asar. Bayangkan ini. Bagaimana cara sholatnya itu. 10.000 lebih Pak jamaahnya. Dan setelah qomat ada yang sholat, ada yang ngobrol, ada yang sholatnya pakai mantel, bayangkan itu. Di sawah Pak, Bapak Ibu, di sawah. 10.000 lebih jamaahnya itu, sampai tidak ketok yang sana itu, yang belakang tidak kelihatan. Tanggal 18 Januari, Gus Ikdam datang ke Sumber Sewu. Itu puluhan ribu Pak jamaahnya itu. Sholat maghrib, panitia minta saya jadi imamnya. Macak saya, sarungan, pakai jas, surbanan.
Tangan saya itu basah, Pak. Diciumi. Yang jaga-jaga itu ya, aku mau ya gitu. Ya Allah, ini baru pertama kali tangan saya diciumi orang tua-tua gitu ya. Dan saya lihat tidak kelihatan sampai jamaah itu. Ada yang tidak sholat, alasannya karena kakinya beledok kabeh, karena hujannya. Ada yang, saya itu semangat sholat karena ada ibu-ibu itu numpang wudhu di rumah saya. Karena dekat rumah saya. Ini misalnya rumah saya, sawahnya depan situ. Seperti di SMK itu, di situ sudah. Salonnya itu kalau kotak-kotaknya itu saya hitung kira-kira 120 kotak, Pak. Salonnya itu. Kotaknya segini-gini ini. Sepodium ini 100 jumlahnya itu. Lebih atas 20-an ya. Ini kan kalau dekatnya situ, deket-deket pas musik itu mungkin semaput di situ ya. Saking banternya sound itu ya. Ya Allah ya Rabb. Ngaji sampai seperti itu. Selesai pukul 12 lebih 20, pukul 00.20 menit. Selesai ngaji itu. Pukul 00 lebih 20 menit. Ada ibu yang hilang, ada anak yang saking hebohnya ngaji ya. Kita ngajinya ya segini ya. Itu luar biasa. Tapi kan kalau ngajinya ya sama dengan kayak kita ini, paling ya ngajinya 40 menit paling lah ya ngajinya itu. Nah, selebihnya itu kan macam-macam sudah ya. Ada sholawatan, ada kembang api, ada macam-macam lah ya. Nah, banyak itu. Mulai pukul 15, 20 menit setelah sholat asar itu bunyi sholawat sampai malam. Jeda-jeda ya berhenti-berhenti waktu sholat-sholat itu. Kemudian ada beberapa hal, kemudian ada kembang api, kemudian ngaji. Ngaji itu setelah pukul 21 malam ya. Kita pukul 22 paling ya. Orang persiapan tempat duduk mulai pukul 6 pagi. Nah, itu. Bayangkan itu. Yang jualan ya sibuk, yang IKRP ngelungok ngaji ya totolan gitu ya. Jadi niatnya macam-macam ke situ. Makanya nanti betul kita menyiapkan puasa sekarang. Nah, masuk materi dikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada titik-titik yang perlu kita cermati kalimat yang singkat ini. Yang diseru orang beriman. Ini tidak mudah. Orang beriman itu tidak mudah. Puasa itu berat. Setelah 1 bulan puasa, kita tidak tahu apakah ketika kita memerdekakan diri dari puasa itu dengan hari raya Idul Fitri, benarkah kita dapat sertifikat takwa? Mengapa orang yang labelnya muslim tetapi di level atas masih banyak orang yang korupsi, ada orang yang zina, ada judi dan lain-lain, mabuk, jualan miras, ya, mengurangi timbangan, menipu, macam-macam itu. Kalau yang kecil ya ngedret, gitu, mencuri, korupsi, begitu ya, mengubah pembukuan, gitu. Yang diseru orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Beriman itu orang yang membenarkan yang harusnya benar. Membenarkan kebenaran, kemudian dihayati, diyakini, diamalkan. Namanya orang beriman. Membenarkan kebenaran, kemudian dihayati, diamalkan. Namanya orang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman Allah itu benar. Mengimani Allah, iman itu dia membenarkan yang benar, membenarkan Allah.
dihayati. Allah ini menciptakan alam semesta ini. Allah itu punya perintah, Allah itu punya larangan. Nah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya orang iman. Iman kepada kitab. Dalam Al-Quran itu orang kalau nyuri dipotong tangannya. Nyuri. Kalau pencuri itu beriman akan bilang gini, Pak saya maling, potong tangan saya. Gak ada orang yang maling bilang gitu, karena malingnya kan gak beriman. Koruptor kalau dia beriman akan bilang, saya ini telah korupsi, potong tangan saya. Atau potong leher saya karena terlalu banyak yang saya korupsi. Nggak ada koruptor yang bilang gitu. Minta remisi di penjara, cengenges di penjara, minta gitu. Karena nggak ada iman. Puasanya nggak ada apa-apa dia, nggak dapat apa-apa. Maka puasa kita ini didasari dengan iman. Diserunya dengan iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Orang beriman diwajibkan puasa. Puasanya orang beriman sesuai dengan syariat dari Allah, tuntunan Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kapan dia sahur, kapan imsak, berhenti makan, kapan berbuka puasa, ada tuntunannya. Karena ternyata puasa itu banyak macamnya, nggak hanya puasanya orang beriman saja. Kalau di Jawa itu ada, Bapak, poso ngerawat, enek poso mutih. Nah, lek poso mutih sing dipangan hanya nasi dan air putih. Nah, itu ya. Kalau orang Jawa ya. Terus ada puasa weton atau neton lahirnya. Pendak tanggal lahirnya atau hari lahirnya itu berpuasa. Misalnya lahirnya Setu Pahing, ya pendak Setu Pahing poso. Tepat lahirnya Senin ya, kalau puasa Senin. Nah itu nggak boleh lihatnya mesti bener puasa sunnah apa puasa. Ada lagi puasa ngebleng, senorno. Itu bukan syariat Islam, tidak ada syariat Islamnya. Nah, kalau syariat Islam sebagaimana puasa sebagaimana diwajibkan kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan orang-orang sebelum kamu, maksudnya nabi-nabi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Supaya apa puasanya itu? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Wah, itu berat. Bagaimana dia memaknai, kalau dalam bukunya Imam Ghazali itu mesti menghadirkan jiwa. Orang berpuasa itu menghadirkan jiwa. Orang sholat pun mesti menghadirkan jiwa. Ada orang yang sholat itu hanya badannya saja dan pikirannya. Hafal memang dia bacaannya, berarti pakai pikirannya, dan gerakan-gerakan saja, berarti hatinya nggak hadir, jiwanya nggak hadir, jiwanya kemana-mana, jiwanya nggak hadir sholat di situ. Jiwanya kemana-mana. Demikian pula saum, siam, puasa. Puasa itu mesti hadir jiwanya juga puasa. Saya ini puasa. Saya ini siam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Supaya apa? Nanti dapat sertifikatnya itu takwa. Berat itu ya. Ternyata tidak sembarangan. Ini sisi-sisi nanti yang ingin kita sampaikan. Lalu Ramadan menjadi spesial. Dulu Ramadan itu tidak spesial. Tidak spesial Ramadan itu. Dulu yang spesial itu
Qa'dah, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang 3 kan berurutan itu ya. Lalu Ramadan nggak spesial dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan spesial dengan diturunkanlah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Apakah ada yang menyebutkan karena wahyu pertama bulan Ramadan? Ada yang menyebutkan memang Al-Quran diturunkan 30 juz lengkap itu ke langit dunia bulan Ramadan. Dalam Al-Baqarah itu, Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Ketika bulan itu diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan itu jadi mulia. Nabi yang menerima Al-Quran, Nabi Muhammad, pemimpinnya para nabi, paling mulia. Orang yang mengamalkan Al-Quran, dia pasti menjadi mulia. Karena Al-Quran itu mulia. Dengan Al-Quran menjadi mulia. Negara kalau mau mulia, tinggi, negara ini mengamalkan Al-Quran, pasti mulia. Apa-apa, orang yang paling baik, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran. Paling baik itu belajar Al-Quran, paling baik. Mengajarkan Al-Quran paling baik. Guru yang mengajarkan Al-Quran itu derajatnya paling tinggi. Tapi di TPQ gajinya kecil. Gitu ya. Kalau di Masjid Jogokarian, imam masjid itu gajinya 15 juta. Kok banyak? Imam kok gajinya 15 juta? Itu dihitung jamaahnya Pak, sama takmir. Jamaah itu kalau sholat per satu orang infaknya hanya 30 rupiah. Tapi karena banyak kan jamaahnya itu, 30 rupiah sekali sholat jamaah, kali 5, sehari hanya 150 rupiah satu orang sehari, kali 30 hari ketemulah 15 juta. Itu ya. Lah sekali jamaah berapa orang gitu ya, kalau mungkin sampai 1000-an ya banyak itu ya. Nah itu makanya gaji imam masjid itu 15 juta. Apa enak lah ngono ya katanya itu. Oh, pertanggung jawabannya berat Pak jadi imam itu. Besok di akhirat itu pertanggung jawabannya berat. Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus saharu falyasum. Disitulah juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama bulan Ramadan itu. Di sini dasarnya. Mengapa kok bulan Ramadan itu menjadi puasa wajib? Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 185. Nanti jangan dijawab, yo pokoknya wis ngene iki pokoke pendak Ramadan yo puasa wajib. Begitu ya. Nah itu. Nah, itulah di Islam. Islam itu ada aturannya, puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Lalu Rasulullah memberikan beberapa petunjuk. Kalau orangnya senang puasa, karena besok di akhirat itu ada pintu babur royan namanya, pintu surga itu yang memanggil orang yang senang puasa. Puasanya Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, semuanya ada tuntunan dari Rasulullah, Nabi Muhammad. Lalu ada orang jawab gini, Pak, saya ini kan hidup di Jawa, kan boleh-boleh saja Pak, saya puasa sesuai dengan ketentuan orang Jawa. Itu. Kalau nanti dijelaskan,
Di Islam nggak ada Pak. Loh tapi kan nggak ada larangannya. Nah gimana jawabnya, kan susah ya. Mana Pak larangannya puasa ngebleng? Kan nggak ada Pak. Mana larangannya puasa ngeton? Kan nggak ada Pak gitu. Nah, saya kasih analogi. Boleh enggak sholat subuh itu 3 rakaat? Ya enggak boleh Pak. Mana larangannya sholat subuh 3 rakaat? Kan enggak ada. Kalau ibadah itu harus ada petunjuknya, ada perintahnya. Ibadah itu harus ada perintahnya. Sholat ada perintahnya, maka kita mengerjakan sholat. Mengapa sholat duhur ada perintahnya sholat duhur? Mengapa sholat subuh ada perintahnya sholat subuh? Kalau nggak ada perintahnya, kalau ibadah itu jangan dikerjakan. Itu ibadah. Nggak ada tuntunannya. Gitu. Nanti jangan jawab, oh nggak ada larangannya. Maghrib 3 rakaat, karena apa? Perintahnya 3 rakaat. Ngengkel. Kan nggak ada Pak yang mengharamkan sholat maghrib 5 rakaat. Nggak ada. Memang nggak ada. Kalau ibadah itu harus ada tuntunan begitu ya. Nah begitu. Nah, nanti jangan dibolak-balik. Kalau makanan beda lagi. Makanan itu semuanya boleh. Boleh semuanya itu. Kecuali yang diharamkan. Nanti ada rambu-rambunya yang diharapkan apa. Nah, termasuk puasa ini kan makan-makan ini. Makan. Nah ini penting. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang ini nggak terlalu saya jelaskan. Pintu surga nanti akan dibuka, setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari ya. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada malam Lailatul Qadar. Mulai dari awal kita sudah planning, sekarang masih bulan Sya'ban. Kita planning, saya besok bulan Ramadan harus dapat Lailatul Qadar. Masing-masing akan berbeda rasanya Lailatul Qadarnya itu. Nggak akan sama. Karena kadar keimanannya beda, perjuangannya ketika mulai 1 Ramadan sampai nanti Lailatul itu berbeda, jumlah baca Qur'annya berbeda, sedekahnya berbeda, keikhlasannya berbeda, Allah akan berikan Lailatul Qadar itu berbeda sesuai dengan kadarnya. Ada pengampunan dosa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dengan syarat dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa dalilnya itu? Surat An-Nisa 31. An-Nisa 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dilarang, dosa-dosa besar, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu ketika kamu mengerjakan puasa dan lain-lain itu ya. Ini yang saya tekankan sekarang tentang berkata dusta. Bahwasanya ketika seseorang itu berkata dusta ketika menjalani puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat puasanya. Ini dalilnya cukup panjang ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa itu, janganlah kita berkata dusta. Seseorang yang berkata dusta ketika menjalani puasa, maka Allah tidak akan membutuhkan puasanya. Allah tidak akan melihat puasanya orang itu ketika seseorang itu berkata dusta. Ya mas sekalian, saat ini kita mesti hati-hati. Ketika berpuasa itu sangat harus hati-hati. Berhati-hati betul. Karena apa? Sedikit kita berkata dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
tidak butuh akan puasanya itu. Bahkan terkutuk orang yang berdusta itu, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Dari Abu Hurairah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru mengamalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa laparnya dan rasa hausnya. Riwayat Bukhari nomor 1903. Kata-kata dusta ini bisa dikembangkan menjadi banyak. Perkataan-perkataan dusta ini bukan hanya dari mulut, tetapi bisa dari sosial media yang diketik sosial media. Saat ini orang banyak memamerkan seakan-akan telah berbuat banyak. Foto selfie sedang guys gitu ya, sedang apa gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Dulu teman-teman kita itu MDMC Pak ya. Kita itu MDMC megai kewesel kelenger sampai dengkulnya meh cepot. Enggak selfie. Lah kok ada orang bantu gas, bencana gas dulu kok penak men. Kayaknya sing kesel kono sing selfie ya. Ya Allah ya Allah. Malam-malam MDMC itu nganter beras pada orang yang kena dampak bencana. Enggak selfie belas. Lah kok enak uang isu-isu selfie. Bantu bencana gas lho. Gak resik kau sih. Masya Allah. Subhanallah. MDMC mas geluput kabeh, wis kesel kabeh. Enggak mikir karena kita mikirnya bantu. Ternyata banyak yang begitu itu ya. Banyak yang begitu. Itu dusta. Berkata dusta. Di tataran sampai ke pemerintahan, ke birokrasi, ke perdagangan, itu hati-hati. Pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain lah ya, banyak. Ngobrol hati-hati bilang dusta itu. Ketika Ramadan betul-betul mengekang perkataan dusta. Dan jangan mendengarkan orang yang berdusta. Terus gedabrus, banyak-banyaklah kita baca Quran ketika bulan Ramadan. Kemudian ini bisa dikembangkan berbagai hal. Orang itu kadang menceritakan yang luar biasa gitu. Konsep-konsep tapi nggak ada kenyataannya. Membuat janji-janji, macam-macam. Itu dusta-dusta itu. Bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang yang berdusta itu. Makanya nggak butuh sama sekali. Dusta juga bisa diartikan benarkah imannya seseorang tadi itu. Makanya diseru, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang yang membenarkan kebenaran, kemudian menghayati dalam kehidupannya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Imannya tadi itu. Makanya dia dilarang dusta. Puasa ini kita jaga betul gitu. Kalau kita berorganisasi, kalau kita bersyarikat, kita berkumpul, kita ada kelompok, belajar untuk jujur, tidak berdusta. Jika punya karyawan, apakah iman kita ini benar-benar bagus? Diuji. Dusta enggak kita ini? Kelihatannya, misalnya saya punya usaha, punya anak buah 15 misalnya. Saya kelihatan bagus, saya rajin sholat jamaah, tapi anak buah atau sholat jamaah. Dusta ini. Sholat dewe, karyawannya gak melok ganjarannya sholat jamaah. Dusta dia. Besok dia akan ditanya, kamu meninggalkan anak buahmu gak kamu suruh, padahal itu tanggunganmu itu.
tanggunganmu anak buahmu itu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari tanggunganmu. Berat ya ini Pak ya. Kita punya karyawan itu berat tuh, nggak hanya memperkerjakan toh karyawan itu. Misalnya saya punya sawah 3 hektar, saya punya karyawan untuk bantu nanam apa di situ. Ada orang 15 yang bantu saya nanam di situ. Kita bilangin, yuk Mbok DB, nanti kalau adzan kurang 10 menit Pak De, adzan kurang 30 menit istirahat. Harus segera pulang, sholat, mandi, kita ke masjid. Nah gitu. Gitu. Saya punya kenalan, dia peternak, punya ayam 100.000 ekor ayam. Karyawannya tuh hampir 20 orang. Macam-macam yang dikerjakan. Kalau pagi datang pukul 7, tepat harus sudah di tempat peternakannya. Jam 7 tepat semuanya siap kecuali yang berhalangan, haid, yang perempuan, sholat duha. Kalau karyawannya telat tidak sholat duha, disuruh membaca Al-Quran 4 halaman. Dan kon ngapal nih, ngatek, kalau ndelok sengenge, ngapal nih. Selama 10 menit, apalkan yang kamu baca tadi. Wah, stres iki ya. Bilalah pas mau Al-Baqarah 282. Stres iki saya tak lembar dewe. Itu ya. Nah, ini berat ini. Makanya disiplin Pak sholat duha. Adzan pukul 11.25 menit, maka pukul 10.55 seluruh karyawan harus berhenti bekerja dan siap untuk sholat jamaah. Sore pukul 14.50 atau 14.30 lah sekarang itu. Semuanya sudah siap untuk sholat asar. Setelah semua sholat asar, baru nanti bersih-bersih kandang, kemudian pulang. Diingatkan sebelum pulang, upacara. Ojo lali ning omah, aku ra iso ngawasi awakmu, lek wis wayahe maghrib, sadurunge adzan sing lanang-lanang kudu wis lungguh ning masjid. Wah, ampuh Pak. Kancane kena aratan 100.000 pitik sehat kabeh ini Pak. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, luar biasa itu ya. Ini jarang-jarang ada pengusaha begitu. Ada bengkel di Jawa Tengah itu mengutamakan sholat. Ditulis di bengkelnya itu pusat, utamakan sholat. Banyak ini yang datang mau reparasi itu. Waktunya mau adzan kira-kira kurang 30 menit. Semuanya mohon maaf bapak-bapak yang membetulkan kendaraan mobilnya di tempat kami. Ini monggo mari kita semuanya ikut sholat jamaah sampai pelanggannya ya kon melok sholat jamaah. Ya hebat ini ya. Nah, inilah makanya kita belajar supaya kita tidak dusta. Jangan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat itu ternyata ya. Karena nanti kalau sudah sukses puasa kita tidak dusta itu, puasa akan benar-benar menjadi perisai. Maka Rasulullah itu tidak tersentuh oleh sihir. Rasulullah akan menganjurkan kalau ada sihir-sihir, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita mungkin kursinya wes sampai merotol diwaca ya, sihirnya saya kena itu. Karena kita masih belum 100% jujurnya. Mungkin masih ada dusta-dustanya kita ini. Makanya berbanyak-banyak istighfar. Targetnya ketika sudah datang bulan Ramadan, kita masih memplanning hari ini selama masih Sya'ban. Ini bagus sekali momentumnya. Kita bulan Sya'ban, kita mempersiapkan diri bulan Ramadan.
tempat-tempat ibadahnya kita bersihkan, hati kita juga kita bersihkan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan yang agung karena turunnya Al-Qur'an tadi itu. Maka hidupkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an karena mulianya Ramadan karena Al-Qur'an tadi itu. Maka dihidupkanlah dengan Al-Qur'an. Apakah kita menyelesaikan satu hari satu juz? Kalau satu hari satu juz karena 21 halaman dibagi 5 waktu, ya kira-kira setiap selesai sholat 4 atau 5 halaman. Tiap selesai sholat 4 halaman, tiap selesai sholat 4 halaman. Nanti selesai sudah itu. Pasti selesai. Kalau kita disiplin. Oh, kalau saya 1 bulan itu mau membaca 2 juz, berarti setiap selesai sholat 9 halaman. Tiap selesai sholat 9 halaman. Nanti pasti dalam 1 hari mendapatkan 2 juz. Berarti kalau 2 juz sehari, nanti selama Ramadan khatam 2 kali. Begitu. Itu sudah rumusnya begitu. Tapi terus rutin. Kalau misalnya sibuk duhur tidak membaca Al-Quran, nanti ditambah di asarnya. Berarti kalau tadi duhur mestinya 9 halaman, asar 18 halaman. Itu. Menghukum diri sendiri supaya disiplin. Jangan hari pertama 3 hari saya sudah dapat 6 juz, berikutnya kita nggak dapat tambahannya. Itu ya berarti. Terakhir kami sampaikan bahwasanya puasa itu tiket ke surga. Surga itu mahal, tanda petik. Mahalnya itu dengan perjuangan. Maka puasa karena merupakan tiket ke surga, kita perjuangkan supaya benar-benar ini kita mendapatkan tiketnya dengan puasa. Kita besok membawa tiket itu bunyinya Ar-Rayyan. Pintunya Ar-Rayyan di situ sudah melambai-lambaikan tangannya supaya orang-orang yang berpuasa datang masuk kepadanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pemateri yang lain supaya bisa menyampaikan tentang detail-detail apa saja sunah-sunah puasa. Bukan puasa sunah maksudnya ya. Sunah-sunah puasa itu apa saja, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, makruh-makruhnya puasa, orang yang boleh batal puasanya atau tidak berpuasa tapi dengan mengqadha, siapa saja orang yang tidak puasa tapi membayar fidyah dan lain-lain. Itu perlu pembahasan agak panjang. Itu mungkin kalau ada pemateri yang lain senyapa mendekati bulan Ramadan, nanti ada kajian khusus misalnya, kajian khusus persiapan bulan Ramadan supaya puasa kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, berikan kesehatan, terus bersemangat, keyakinan, iman, wahtisaban. Menyambut bulan Ramadan itu kita berpuasa karena iman dan perhitungan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita nanti bisa benar-benar di akhirnya mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.